Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fambolimi dengan nomor induk mahasiswa 3 digit terakhir 122, Ilmu Komunikasi kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori makna kumaksa serta akan mengimplementasikan dengan ayat tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke teori makna kumaksa ini, kita harus paham, kita harus kenal dengan siapa perumus dari teori makna kumaksa tersebut. Perumus ini yaitu Pak Profesor Dr. Phil Sahiran Syamsuddin. Beliau lahir di Cirebon pada 11 Agustus 1968. S1 Hukum Islam di UIN dan S2 di McGill Kanada, S3-nya di Universitas Bangkok Jerman, dan dilanjut di pasca S3 Universitas Frankfurt. Lanjut. Pengertian dari makna kumaksa adalah sebuah metode penafsiran yang menjadikan makna asal literal sebagai dasar untuk memahami pesan utama sebuah teks atau makna yang tersirat. Selanjutnya, di teori makna kumaksa ini memiliki beberapa pandangan-pandangan yang tentunya sesuai dengan akidah Islamiyah. Tentu saja metode ini memandang bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah sebagai rahmah bagi manusia dan alam secara keseluruhan. Yang kedua yaitu memandang bahwa Al-Quran ini bersifat universal. Nah, prinsip penafsiran ini, makna kumaksa yang dibuatkan Pak Sahiran tersendiri adalah bentuk penafsiran Al-Quran yang mana seseorang menggali makna sejarah yang original atau makna yang dipahami oleh audiens pertama dan mengembangkan makna tersebut pada signifikansinya maksudnya diterapkan pada masa kontemporer. Penafsiran dengan metode makna kumaksa tidak bisa dilakukan sembarangan. Seseorang harus memiliki ilmu pengetahuan yang liar yang melatar belakangnya. Langkah-langkah dalam penafsiran dan pendekatan makna kumaksa dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama yaitu mencari makna. Yang kedua yaitu mencari maghza. Nah, makna itu adalah makna asal dari ayat dan maghza itu adalah signifikansi ayat tersebut. Nah, di situ ada dua signifikasi. Yang pertama yaitu signifikasi fenomenal dan yang kedua ada signifikasi ideal. Yang pertama, signifikasi fenomenal yaitu pesan utama yang dipahami dan diaplikasikan secara tertentu. Nah, signifikansi fenomenal historis itu adalah pesan utama sebuah ayat atau kumpulan ayat yang dipahami dan diaplikasikan pada masa pewahyuan. Nah, yang sedangkan signifikasi fenomenal dinamis adalah pesan Al-Quran yang dipahami dan didefinisikan pada saat ayat atau ayat tertentu ditafsirkan. Dan setelah itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah metodisnya yaitu yang pertama mencari makna asal atau historisnya. Yang pertama analisa yang cermat atau bahasa Arab Al-Quran, yaitu bahasa pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Suatu kata dalam bahasa Arab yang bersifat diakronis, yaitu berubah pada kurun waktu tertentu. Misalnya waktu ditafsirkan ayat, dan ada kalanya sinkronis, yaitu tetap pada setiap zaman. Yang kedua yaitu analisa intertekstualitas. Analisa ini adalah proses mencari makna ayat dengan membandingkan dengan ayat lain dalam Al-Quran. Yang ketiga, analisa intertekstualitas. Analisa itu akan dilakukan dengan mencari sumber luar teks Al-Quran. Yang keempat, memperhatikan asbab nuzul. Yang kelima, ada menemukan maksud ayat yang sudah ketika diturunkan. Yang kedua yaitu ada mencari signifikasi ayat. Untuk dapat menentukan signifikasi ayat, berikut tahap yang dilakukan. Yang pertama, memperhatikan kategori ayat. Yang kedua, ada mengembangkan maksud. Yang ketiga, menangkap makna isyari. Yang keempat, memperhatikan situasi. Dan yang kelima, menafsirkan ayat dari sudut pandang keilmuan ayat. Nah, pembahasan kali ini saya akan mencoba membahas dari satu ayat dari Quran Surah An-Nisa yang ayatnya yaitu ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa dengan menggunakan pendekatan makna kumaksa ini. Para pemilih primitif selalu mengaitkan ayat ini dengan pemahaman Quran Surat An-Nisa ayat pertama, sedangkan para normatif dan nasionalis ditiberatkan pada lafaz Quran. Menurut Ar-Razi dan Syekh Asy'ari, kata Quwan memiliki makna laki-laki bertanggung jawab terhadap wanita, yaitu pemimpin dan mengambil keputusan. Dalam analisis linguistik, kata rijal dan sa pada ayat ini merupakan efek dari budaya saat itu sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pemahaman baru mengenai kedua kata tersebut dalam konteks budaya masyarakat yang berbeda.
Kata qawam dalam ayat ini juga secara analisis tidak secara permanen memberi makna pemimpin, akan tetapi juga bisa bermakna kepada penegak keadilan. Penggunaan kata raja dan nisa dalam ayat ini lebih kepada sifat, di mana sifat kelaki-lakian tidak hanya selalu ada pada laki-laki, dan sifat keperempuanan tidak selamanya melekat pada perempuan. Nah, selanjutnya ada konteks historis mikro ataupun asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat ini adalah seseorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Rabi bin Amr sedang berselisih dengan istrinya. Nah, suatu ketika Habibah menyanggah suaminya lalu saat memukulnya atau menempeleng muka istrinya. Maka datanglah Habibah beserta ayahnya mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun memerintah untuk melakukan balasan kepada suaminya Sa'ad. Tetapi ketika Habibah dan ayahnya telah pergi dari hadapan Rasul menyeru mereka untuk kembali karena telah datang Jibril membawa wahyu ayat ini. Rasul berkata, manusia memiliki kehendak dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kehendak. Nah, konteks historis makro budaya Makkah dan Madinah. Pernyataan Al-Quran dalam ayat itu memberikan informasi kepada masyarakat untuk menentang keputusan Nabi yang menyuruh membalas perlakuan Sa'ad bin Rabi Amr kepada Habibah binti Zaid bin Abu Zubair, sehingga menutup penyampaian dakwah Islam yang tidak menggunakan sistem keras, menerapkan realitas bahwa masyarakat Makkah dalam hubungan keluarga masih bersifat patriarkal, sehingga yang dilakukan pada saat itu benar secara realitas. Setelah mengkaji dan meninjau aspek linguistik dan historis kontekstual turunnya ayat Quran surat An-Nisa ayat 34, maka dapat dilacak sisi magza sebagai kata kunci dari pesan yang menjadi substansi dan signifikansi utama yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala mengenai ayat tersebut. Ayat ini menjelaskan kepemimpinan laki-laki dalam ruang keluarga. Seorang laki-laki juga bertugas mendidik dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Ayat ini juga dilihat dari segi linguistik dan asbabun nuzulnya tidak ada larangan seorang perempuan untuk menjadi sebuah pemimpin. Nah, kesimpulannya, yang pertama yaitu kata ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bukanlah ayat yang bisa dijadikan dalil untuk memutuskan kepemimpinan laki-laki kepada perempuan, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kasus nusyuz dan lebih kepada ruang lingkup keluarga. Kedua, mufasir klasik dan mufasir kontemporer tidak ada yang menekankan secara khusus perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Yang ketiga, ayat ini secara umum membuka peluang untuk laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin tergantung siapa yang lebih memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu dalam menjalankan dan mengembangkan program kepemimpinan. Mungkin sedikit dari saya seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.